Filsafat kuno Stoicisme menyebut bahwa pikiran memiliki kekuasaan atas kenyataan. Sebuah konsep di mana seringkali drama dalam hidup tercipta karena cara kita memandang situasi. Menariknya, lebih dari separuh rasa stres yang kamu alami sebenarnya bukan berasal dari situasinya, melainkan dari cara kamu menilainya. Namun, bayangkan jika kamu mampu memutus pola itu dan belajar menerima kekacauan tanpa kehilangan ketenangan. Hidup mungkin tidak akan terasa seberat sekarang. Stoicisme adalah filsafat yang berkembang lebih dari 2000 tahun lalu, tetapi prinsip-prinsipnya tetap relevan hingga hari ini. Filsafat ini lahir dari masa penuh gejolak, di mana perang, kemiskinan, dan bencana adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokoh seperti Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi filsuf, Seneca, seorang penasihat kaisar Romawi, dan Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga seorang filsuf, menawarkan panduan untuk hidup dengan ketabahan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Prinsip utama Stoicisme adalah sederhana. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Bayangkan sejenak, kamu berada di situasi yang sangat familiar. Kemacetan lalu lintas. Mobil-mobil tidak bergerak, klakson berbunyi, dan kamu merasa marah. Pikiranmu mulai berpacu. Kenapa jalanan selalu macet? Atau kenapa orang-orang tidak bisa berkendara dengan benar? Tetapi kenyataannya, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengubah keadaan itu. Kemarahanmu tidak akan membuat mobil di depanmu bergerak lebih cepat. Namun, kamu bisa memilih untuk merespons situasi dengan cara yang berbeda. Kamu bisa memutar lagu favorit, merenung tentang sesuatu yang kamu syukuri, atau bahkan menikmati momen tersebut sebagai waktu untuk berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Inilah inti dari Stoicisme, memahami bahwa kamu tidak memiliki kendali atas kejadian di luar dirimu, tetapi kamu selalu memiliki kendali atas bagaimana kamu meresponsnya. Hal ini tercermin dalam salah satu ajaran Epictetus, yang mengatakan bahwa bukan kejadian itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap kejadian tersebut. Misalnya, ketika seseorang mengkritik pekerjaanmu, kamu memiliki dua pilihan. Kamu bisa merasa terluka dan membiarkan kritik itu menghantui pikiranmu, atau kamu bisa melihatnya sebagai masukan yang membantu kamu berkembang. Marcus Aurelius dalam bukunya Meditations menulis bahwa jika sesuatu membuat kamu marah atau kecewa, ingatlah bahwa itu hanyalah pikiranmu yang memberi makna pada hal tersebut. Kamu selalu memiliki kekuatan untuk mengubah cara kamu berpikir. Sebagai contoh, ketika kamu menghadapi kegagalan, apakah itu benar-benar akhir dunia? Atau apakah itu kesempatan untuk belajar dan mencoba lagi? Dalam Stoicisme, kegagalan tidak dianggap sebagai musibah, melainkan sebagai tantangan yang membantu kamu tumbuh. Selain itu, Stoicisme mengajarkan kamu untuk menerima ketidakpastian dan mencintai nasibmu, sebuah konsep yang dikenal sebagai amor fati. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, daripada melawan kenyataan, cobalah untuk melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Seneca pernah berkata bahwa kesulitan memperkuat pikiran, sama seperti kerja keras memperkuat tubuh. Jadi, ketika kamu kehilangan pekerjaan, alih-alih panik, fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya. Mungkin ini adalah kesempatan untuk mengejar impian yang selama ini kamu tunda. Dalam hubungan dengan orang lain, Stoicisme sangat relevan untuk membantu kamu mengelola ekspektasi. Banyak kekecewaan dalam hubungan berasal dari harapan yang tidak realistis. Kita sering berharap pasangan kita memahami kebutuhan kita tanpa harus mengungkapkannya, atau teman kita selalu ada kapanpun kita butuhkan. Namun, Stoicisme mengajarkan bahwa setiap orang memiliki keterbatasan, dan kebahagiaanmu tidak boleh sepenuhnya bergantung pada tindakan orang lain.
Dengan memahami hal ini, kamu bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan penuh pengertian. Prinsip stoicisme juga dapat diterapkan dalam kehidupan modern yang penuh tekanan. Dalam dunia yang dipenuhi oleh tuntutan pekerjaan, media sosial, dan ekspektasi masyarakat, mudah bagi kamu untuk merasa kewalahan. Namun, stoicisme adalah pengingat bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada keadaan eksternal, melainkan pada cara kamu melihat dunia. Ketika kamu menghadapi tantangan, alih-alih mengeluh, kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Atau, bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk menjadi lebih baik? Stoicisme juga mendorong kamu untuk hidup sesuai dengan nilai-nilaimu, bukan dengan emosi sesaat. Jika kamu merasa hidupmu tidak bermakna, mungkin itu karena kamu terlalu fokus pada hal-hal yang tidak penting. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar penting bagi kamu? Apakah itu keluarga, integritas, atau kontribusi kepada masyarakat? Ketika kamu menemukan jawabannya, jadikan itu sebagai panduanmu dalam membuat keputusan. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih puas dan tidak mudah terguncang oleh hal-hal kecil. Salah satu cara untuk menerapkan stoicisme dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan melatih kesadaran. Kamu bisa memulai dengan mencatat perasaan dan pikiranmu setiap hari. Misalnya, tuliskan apa yang membuat kamu marah, apa yang kamu syukuri, dan apa yang ingin kamu perbaiki. Dengan cara ini, kamu bisa memahami pola pikir kamu dan mulai mengubahnya. Marcus Aurelius sering menggunakan jurnal sebagai alat untuk merenung dan mengingatkan dirinya tentang apa yang benar-benar penting. Filsafat stoicisme bukanlah tentang menekan emosi atau menjadi tidak peduli. Sebaliknya, stoicisme adalah tentang memahami bahwa emosi adalah bagian dari kehidupan, tetapi kita tidak harus diperbudak olehnya. Ketika kamu merasa marah, takut, atau sedih, cobalah untuk berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini membantu saya? Jika tidak, apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah cara saya merespons? Hidup ini memang penuh tantangan, tetapi dengan filosofi stoicisme, kamu bisa menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Ingatlah, kamu tidak perlu mengubah dunia untuk merasa damai. Kamu hanya perlu mengubah cara kamu melihat dunia. Pada akhirnya, saya ingin mengundang kamu untuk merenungkan apa yang sering membuat kamu khawatir atau marah belakangan ini. Apakah itu benar-benar dalam kendali kamu? Jika tidak, apakah kamu bersedia melepaskannya? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Dan mari kita berbagi pelajaran hidup bersama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama. Ingat, kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Dan dunia ini adalah tempat yang lebih baik ketika kamu melihatnya dengan ketenangan dan kebijaksanaan.